Pai BIP dipinang Ahmad Dhani setelah dipecat Slank. Di balik gemerlap musik rock Indonesia era tahun 90-an, tersimpan sebuah kisah tentang seorang gitaris jenius bernama Pai Burman, atau yang lebih dikenal sebagai Pai BIP. Sosok yang dikenal karena permainan gitarnya yang tajam dan penuh karakter ini pernah berada pada titik paling tinggi bersama Slank, namun juga terjerembab pada titik terendah hidupnya. Dan di tengah masa-masa kelam itu, muncullah figur Ahmad Dhani dengan sebuah tawaran yang begitu berharga. Namun kesempatan emas itu nyaris tak dapat digenggam Pai karena satu hal, yakni Narkoboy. Slank Formasi 13. Pai adalah bagian dari Slank Formasi 13, salah satu formasi paling berpengaruh dalam sejarah band tersebut. Formasi 13 menciptakan lagu-lagu ikonik dan membawa Slank ke era yang disebut banyak orang sebagai masa keemasan. Namun keadaan internal yang dipenuhi Narkoboy membuat hubungan mereka memburuk, hingga akhirnya Pai, Bonggi, dan Indra dikeluarkan pada Januari 1997. Tahun 1997 menjadi babak yang sulit dilupakan Pai. Ia bersama Bonggi dan Indra Kadarsih dikeluarkan dari Slank, sebuah keputusan yang lahir dari kondisi band yang semakin tidak stabil akibat penyalahgunaan Narkoboy. Bagi Pai, dunia seolah runtuh seketika. Ia kehilangan band yang membesarkan namanya, kehilangan rutinitas, kehilangan arah, dan lebih parahnya lagi, Narkoboy telah mengambil seluruh kendali hidupnya. Ia menggambarkan hidupnya kala itu sebagai fase ancur-ancurnya. Setiap hari ia bangun tanpa ingatan jelas tentang apa yang ia lakukan semalam. Ia hanya tahu satu hal, bagaimana mendapatkan putau untuk bisa bertahan hidup. Tidak ada masa depan, tidak ada rencana, bahkan tidak ada harapan. Kejatuhan inilah yang kemudian membuka jalan bagi pertemuan dengan Dhani dan memulai rangkaian perjalanan Pai dalam Ahmad Band. Pertemuan Pai dan Ahmad Dhani di studio Anang, momen yang mengubah segalanya. Di tengah kondisi paling rapuh itu, sebuah pertemuan tak terduga terjadi. Pai sedang nongkrong di studio musik milik Anang Hirmansyah di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Tempat itu menjadi semacam pelarian dari kekacauan hidup yang ia jalani. Tiba-tiba muncullah Ahmad Dhani. Tanpa banyak basa-basi, Dhani menyodorkan sebuah tawaran bergabung dalam proyek Ahmad Band. Pai mengaku terkejut, tidak pernah terfikir olehnya bahwa Dhani, musisi besar yang sedang berada di puncak popularitas bersama Dewa 19, akan memintanya ikut bergabung. Justru lagi ancur-ancurnya, pas habis dikeluarkan dari Slank itu, kenang Pai. Bagi Pai, tawaran itu seperti secercah cahaya di tengah kegelapan. Ia merasa dihargai, dipercaya, dan dilihat sebagai musisi besar meski hidupnya sedang terpuruk. Pai lalu ikut mengisi beberapa lagu dalam proyek yang belakangan diketahui sebagai proyek solo Ahmad Dhani, yakni Ahmad Band. Lagu-lagu seperti Aku Cinta Kau dan Dia, Bidadari di Kesunyian, menjadi bagian penting dari perjalanan grup tersebut. Pai pun terlibat dalam beberapa proses rekamannya bersama Bonggi. Namun sayangnya, Pai tak dapat menyelesaikan prosesnya dengan baik. Bukan karena kemampuannya kurang, bukan karena ketidaksukaan Dhani, bukan karena ketidaksesuaian misi. Semua terhambat hanya dalam satu faktor, yakni Narkoboy. Pai mengaku bahwa saat itu ia sudah terlalu jauh terjerat. Fisik dan mentalnya tidak stabil, ingatannya berantakan, dan ia tidak mampu menjalankan proses secara konsisten. Sebenarnya proyeknya sudah jadi, tapi gue lagi berantakan-berantakannya, ujarnya. Ia tahu kesempatan itu sangat besar, namun ia tidak berada dalam kondisi yang bisa menjalaninya. Ahmad Band sendiri resmi dibentuk pada tahun 1998 saat Dewa 19 vakum dan Indonesia tengah berada dalam gejolak reformasi. Meski hanya merilis satu album, Ideologi Sikap Otak,
kelompok ini meninggalkan jejak kuat dalam sejarah musik rock Indonesia. Dan meski Pai tidak terlibat sepenuhnya karena kondisinya, keberadaannya dalam proyek itu tetap menjadi bukti bahwa kemampuannya sebagai gitaris tidak pernah diragukan, bahkan oleh musisi sekelas Ahmad Dhani. Narkoboy, musuh besar yang menghancurkan daya hidup. Dalam pengakuannya yang jujur dan pahit, Pai membeberkan bagaimana Narkoboy membuat cara berpikirnya begitu pendek. Ia hidup hanya dari hari ke hari. Tidak ada perencanaan, tidak ada masa depan. Apa yang semalam gue lakuin sudah lupa paginya. Yang penting gimana gue bisa dapat putau besok, ujarnya. Ia sering nongkrong di tempat siapapun yang bisa memberinya putau. Hidupnya diisi oleh ketergantungan total, tanpa ruang bagi kreativitas yang dulu membuat namanya bersinar. Pai menggambarkan bahwa dirinya kala itu sudah seperti bukan dirinya sendiri. Ia kehilangan kendali atas tubuh, pikiran, bahkan jiwanya. Awal kebangkitan, BIP, dan perjalanan keluar dari Narkoboy. Beruntung, hidup selalu memberi kesempatan kedua meski tidak datang dengan mudah. Setelah melalui periode panjang yang sulit, Pai akhirnya mulai bangkit ketika ia membentuk BIP bersama Bongki dan Indra Kadarsih, rekan-rekannya yang sama-sama pernah jatuh di titik yang sama. BIP bukan hanya sekedar band baru. Bagi Pai, BIP adalah tempat penyembuhan. Album pertama mereka, Turun dari Langit pada tahun 2001, membuat lagu berjudul Aku Gemuk Lagi, sebuah simbol bahwa mereka mulai pulih. Mereka mulai makan dengan normal, mulai hidup kembali, dan pelan-pelan meninggalkan jerat Narkoboy. BIP menjadi rumah baru, ruang kreativitas yang lebih sehat, sekaligus tonggak kebangkitan mereka setelah dikeluarkan dari slang. Kisah Pai BIP adalah kisah tentang kejatuhan, kesempatan kedua, dan kebangkitan. Dari musisi besar yang dikeluarkan dari band ternama, terjerat Narkoboy, kehilangan arah, hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan Ahmad Dhani dan menemukan kembali hidupnya melalui BIP. Ini bukan sekedar cerita musik. Ini adalah cerita manusia tentang rapuhnya hidup, tentang betapa kerasnya pengaruh Narkoboy, dan tentang bagaimana sebuah kesempatan, sekecil apapun, bisa mengubah segalanya. Dan Pai memilih bangkit.